Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 156. Itu tergantung. Beberapa orang akan berpikir, Selena terlihat paling cantik dan terlihat lebih feminim, karena ketika seorang wanita mencapai usia 25 hingga 26 tahun, mereka akan terlihat paling menarik. Namun, Rue adalah wanita muda yang sangat polos. Selain itu, dia baru berusia 22 tahun dan masih lajang. Sejak orang-orang mendengar tentang pernikahan Selena, dan bagaimana dia sudah memiliki anak, tuan muda kaya yang mengejarnya, sekarang telah berpindah untuk mengejar Rue. Lagi pula, menurutku, mereka berdua adalah wanita cantik yang unik. Oh, benar, bukankah Dewi Perang saat ini berada di Eastfield? Wanita itu juga sangat cantik, karena bentuk tubuhnya luar biasa, dan terlihat sangat eksotis. Sayang sekali, statusnya terlalu tinggi, dan hampir tidak mungkin untuk mendapatkannya. Pedagang kaya lainnya mengatakan itu, dengan senyum pahit di wajahnya setelah memikirkannya. Hei, dengar, seseorang menganggapmu wanita yang cantik. Setelah Jack mendengar diskusi mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Lana. Lana mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, tentu saja, tapi apa yang mereka maksud dengan eksotis? Aku sangat tersinggung. Bukankah aku terlihat seperti wanita muda yang polos pada pandangan pertama? Namun, pada saat ini, Ken dan Michael mendekati mereka. Ya ampun, bukankah ini suami Selena, Jack White? Berdiri di depan Jack, Michael sengaja berseru keras, seolah-olah dia khawatir orang-orang di sekitarnya tidak akan bisa mendengar suaranya. Seperti yang diharapkan, banyak orang, termasuk Rue yang baru saja tiba, menoleh untuk melihat ke arah mereka setelah mendengar Michael mengatakan itu. Itu suami Selena. Dia belum mati, setelah bertugas di militer selama 5 tahun. Dia sudah kembali. Ada banyak veteran yang kembali baru-baru ini. Sepertinya, bocah pengantar barang itu belum mati, dan telah mengikuti mereka yang kembali. Seketika, suara diskusi mulai memenuhi ruangan. Michael, kan? Tuan muda Ken juga ada di sini, jadi, ini sebuah kebetulan. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini, bertemu dengan beberapa saingan romantisku? Jack terkekeh, tapi ekspresinya segera meredup. Dia berkata, itu bukan kebiasaan yang baik, untuk naksir istri orang. Belum lagi, kalian tipe seseorang yang cukup nekat, meskipun Selena sudah jelas, tidak memiliki perasaan untuk kalian berdua. Kamu. Baik Michael dan Ken mengepalkan tangan mereka, pada saat yang bersamaan. Mereka sangat marah, karena bajingan ini memiliki keberanian untuk menyebut mereka nekat. Namun, seorang wanita seperti Selena, adalah seseorang yang ingin mereka pertahankan. Jack, kamu sengaja mencoba membuatku marah, bukan? Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Tidak butuh waktu lama bagi Ken, untuk tersenyum lagi saat melihat Lana di samping Jack. Dia kemudian berbicara sambil tersenyum, siapa wanita ini, Jack? Kalian berdua sengaja memilih untuk duduk di tempat terpencil, di aula terbuka yang luas seperti ini. Jangan berani-beraninya kamu mengatakan, kamu tidak mengenalnya. Apakah begitu penting, untuk mengetahui apakah aku mengenalnya atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Di mata Jack, keduanya tidak lebih dari lalat yang sangat mengganggu pemandangan. Oh tolong, kamu tidak berani mengatakannya, kan? Jawaban Jack, membuat mereka semakin tidak menentu. Bahkan, jika Jack memberitahu mereka tentang hubungan mereka, mereka tidak akan berani memvalidasinya. Namun, Jack tidak cukup berani untuk menjelaskan apapun tentang hubungan mereka. Oleh karena itu, di mata mereka, Jack merasa bersalah, dan takut orang-orang mengetahui tentang bagaimana dia menjadi sugar baby untuk wanita lain. Aku tidak punya alasan untuk menjawabmu. Jack tertawa dingin, sambil merasa sangat tidak puas. Bab 157. Wanita itu mungkin istri seorang saudagar kaya, kan? Jam tangan di pergelangan tangannya, berharga lebih dari $1 juta. Namun, satu-satunya hal yang membuatku penasaran adalah, mengapa dia memakai topeng dan kacamata. Ken menghela nafas sebelum berkata, jadi, aku percaya bahkan tanpa aku mengatakan apa-apa, siapapun yang cukup pintar, akan bisa menebak hubungan yang kalian berdua bagikan, kan? Tidak mungkin, Jack sebenarnya adalah suami Selena. Itu tidak mungkin, kan? Dia berani mencari wanita lain, saat Selena begitu mempesona. Ketika seorang pedagang kaya setengah baya mendengar itu, dia langsung terkejut. Siapa yang mengerti apa alasannya? Lihat wanita kaya itu, dia tidak terlalu tua, ditambah tubuhnya luar biasa eksotis. Astaga, untuk wanita kaya seperti dia, bahkan jika dia tidak memberiku uang, aku juga akan bersedia melakukan apapun demi dia.
Apalagi, jika dia memberiku uang. Seorang pria tua lainnya, tidak bisa menahan diri, saat dia diam-diam menelan ludah sambil melihat kaki seksi Lana. Ya, aku juga akan rela jika aku jadi dia. Seorang tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2 di samping mereka, juga sangat bersemangat. Dia berkata, bahkan, jika aku yang mengeluarkan uang, aku juga akan menjadi sukarelawan. Aku bukan istri saudagar kaya. Lagi pula, kenapa kamu harus memikirkan hubungan seperti apa yang aku dan Jack miliki? Ekspresi Lana berubah pahit, dan suaranya terdengar sangat dingin. Ini membuat semua orang merasa seolah-olah suhu seluruh ruangan telah turun beberapa derajat. Pernyataan keras itu sebenarnya sempat membungkam banyak orang di sana yang sedang membicarakannya. Tentu saja, itu menyangkut dengan kemauanku. Michael akhirnya angkat bicara pada saat itu, dan berkata, pernyataanmu membuktikan Jack menipu istrinya untuk menjadi sugar baby. Jika dia mampu, kami tidak akan mengolok-oloknya, jika dia dapat menemukan beberapa wanita lagi untuk menemaninya. Yang sangat disayangkan adalah, tidakkah seorang pria merasa malu, jika harus menjadi sugar baby? Itu benar, dia juga seorang veteran. Bagaimana dia bisa tenggelam begitu rendah, saat kembali ke rumah untuk mencari seorang wanita kaya? Apakah karena dia tidak tahan lagi, dengan kehidupan di militer? Sungguh memalukan bagi para veteran. Ken dan Michael menghinanya, seolah-olah mereka sedang duet dalam orkestra. Jika kalian tidak diam, percayalah, aku akan menghabisi kalian berdua. Lana tidak bisa lagi menahan amarahnya, karena dia merasa sangat terhina. Seorang dewi perang, mereka anggap sebagai sugar mommy. Hal itu sangat keterlaluan. Belum lagi, yang paling membuatnya tersinggung adalah, orang-orang bodoh ini sebenarnya menghina prajurit tertinggi, individu yang paling dihormati di seluruh Daxia, dengan memanggilnya sugar baby. Mereka seharusnya tahu, dia adalah Tuan Lana. Meskipun dia tahan dihina, dia tidak akan pernah membiarkan tuannya mengalami nasib yang sama dengan dia. Lihat, dia marah sekarang, bukan? Apakah kita benar dengan asumsi kita? Lihat sekelilingmu, ini adalah rumah lelang, dan kamu tidak akan berani memukuli seseorang di tempat umum, kan? Ken memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia berkata, ayolah, kamu seorang wanita, namun, kamu ingin menyerang kami. Apakah kamu berpikir bahwa aku, Tuan Muda Ken, adalah seseorang yang tidak kompeten, jika harus melawan seorang wanita? Lana segera berdiri dan begitu dia mengepalkan tinjunya, aura yang sangat mengancam terpancar dari tubuhnya. Meskipun aura mengancam seperti itu tidak terlihat, namun, itu masih sangat menakutkan, karena tanpa sadar, mengejutkan Ken dan Michael, untuk mundur selangkah. Setelah menyadari perkelahian akan pecah, Jack meraih pergelangan tangan Lana dan berkata, ini adalah rumah lelang. Kita di sini untuk pelelangan dan selain itu, jika kita berkelahi dengan sampah seperti mereka, itu akan memalukan status kita. Ekspresi Jack sangat tenang. Poin yang cukup bagus. Baru pada saat itulah, Lana menjadi tenang dan kembali duduk. Mereka cukup beruntung, karena ini bukan medan perang. Jika ya, sampah di depan mereka pasti sudah mati ratusan kali. Teruslah berpura-pura kalau begitu. Aku sangat yakin, kalian berdua sudah tahu konsekuensi dari menyerang kami. Michael terkekeh sebelum memberitahu Jack, katakan, Jack, menurutmu apa yang akan terjadi, jika kita memberitahu Selena tentangmu, yang bertemu dengan seorang wanita kaya di sini? Apa yang akan dia pikirkan? Bab 158. Kalian berdua pasti sudah tahu, bagaimana harus mengkhawatirkan diri kalian, kan? Jack terkekeh lalu memberitahu Ken, Ken, apakah kamu tahu ada pepatah, kita harus tahu di mana tempat kita? Kamu harus belajar dari pepatah tersebut. Aku yakin Dennis telah mengingatkanmu tentang itu sebelumnya, ketika kamu mencoba secara paksa menghancurkan rumah kami, kan? Apakah kamu yakin, masih ingin melawanku? Setelah Ken mendengar ancaman itu, ekspresinya langsung meredup saat dia mulai khawatir. Karena dia sudah mengetahui seberapa kuat Jack, bahkan, petarung nomor satu keluarganya, dan Jamisan, tidak mampu menang melawan dia. Jika Jack benar-benar tersinggung, dan datang untuk darah keluarga Clark-nya, itu akan sangat buruk bagi mereka. Hanya dengan pemikiran itulah dia berkata, aku tidak akan melawanmu, atau mempersulitmu. Namun, aku di sini hanya untuk memberimu nasihat. Selena sangat baik kepadamu, namun, kamu memiliki keberanian untuk melakukan semua ini demi uang. Tuan Muda Ken, entah bagaimana, aku merasa kamu sedikit takut padanya. Michael tidak bodoh, dan langsung bisa melihat perilaku cemas Ken. Dia mengerutkan kening. Apakah kamu bercanda? Aku, Tuan Muda Ken, takut padanya. Oh, tolong, dia tidak lain adalah seorang pengantar barang.
Bagaimana mungkin aku takut padanya, ketika dia baru beberapa tahun di militer? Ken segera menamparkan dadanya, untuk menunjukkan keberanian yang kuat. Poin yang bagus. Ayo, aku sebenarnya cukup tertarik untuk melihat, bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada Selena, begitu kebenarannya akan terungkap. Setelah Michael mengatakan itu, dia pergi bersama Ken. Selain itu, tujuan utama mereka di sini adalah, untuk melihat apakah Jack benar-benar menjadi sugar baby demi uang. Dari situasi sebelumnya, ketika wanita kaya itu gelisah, cukup jelas hubungan mereka tidak sesederhana itu. Ini saja sudah cukup bukti bagi mereka. Itu suami Selena. Rue memandang Jack, dan juga mengerutkan kening. Dia berkata dengan nada lembut, aku tidak menyangka, dia melakukan hal seperti itu demi uang. Setelah beberapa saat, 3 keluarga bangsawan kelas 1 telah tiba juga. Mereka adalah tuan muda keluarga Mon, Grayson Mon, seorang wanita gemuk dari keluarga George, Sharon George, dan tuan dari keluarga Roy, Robert Roy. Setelah ketiga keluarga besar tiba, sorak-sorai dan tepuk tangan bergema dari kerumunan. Anggota keluarga Drake tiba segera setelah itu. Kali ini Timothy yang datang, dengan beberapa pengawal dari keluarga Drake. Setelah Timothy tiba, tidak butuh waktu lama baginya, untuk memperhatikan Jack. Ekspresinya langsung berubah menjadi pahit. Dia berkata, mengapa dia datang ke sini? Siapa wanita di sebelahnya itu? Dia memiliki keberanian, untuk tidak menganggap serius pekerjaan pengawalnya, dan malah datang untuk berkencan. Timothy memandang Jack dari kejauhan, dia merasa sangat tidak senang di dalam hatinya. Namun, dia segera memutuskan untuk berpura-pura tidak melihatnya, dan berjalan bersama anggota 4 keluarga besar, saat mereka duduk di kursi paling depan, yang sengaja disediakan untuk mereka. Setelah beberapa menit berlalu, seorang pria tua dengan gaya rambut pendek dan unik, berjalan ke atas panggung pelelangan sambil tersenyum. Betapa ramainya kita di sini. Bahkan, beberapa pedagang kaya yang tidak diberitahu oleh kami tentang acara ini, juga telah hadir di sini. Pria tua itu melirik ke bawah panggung, dan berbicara sambil tersenyum, biarkan saya mulai dengan perkenalan, saya supervisor hari ini. Setelah perkenalan selesai, pria tua itu berkata, hanya ada satu barang yang akan kita lelang hari ini, dan itu tidak lain adalah mutiara bercahaya, yang telah kita peroleh sebelumnya. Barang ini memang merupakan harta yang sangat berharga, seukuran bola pingpong, memiliki efek memperpanjang umur seseorang, dan jika ditempatkan di dekat tempat tidur seseorang, itu akan membantu tidurnya menjadi nyenyak. Baiklah, katakan saja berapa nilai dasarnya. Semua orang di sini sangat sibuk. Tuan muda keluarga Mon, tampak sangat tidak sabar, saat dia dengan belak-belakan mengatakan itu. Ya, aku masih harus segera pergi makan siang. Sharon, yang memiliki wajah sangat gemuk, menggumamkan kata-katanya dengan tidak jelas, sambil mengunyah popcorn. Dia jelas seorang pecinta makanan. Dilihat dari ukuran tubuhnya, dia mungkin memiliki berat sekitar 120 kg. Bab 159. Grayson menatap wanita gemuk di sebelahnya, dan langsung terdiam. Wanita ini, semakin hari semakin gemuk. Jika ini terus berlanjut, dia akan kesulitan untuk menikah. Namun, ketika dia berbalik untuk melihat Rue di sisi lain, dia merasa suasana hatinya langsung cerah. Tampaknya, Rue cukup menarik perhatian, karena dia terlihat semakin cantik, semakin lama dia menatapnya. Baiklah kalau begitu. Nilai dasar objek ini mulai dari 10 juta dolar. Tentu saja, nilainya jauh melebihi 10 juta dolar, dan saya yakin semua orang di sini sudah mengetahuinya. Oleh karena itu, aturan kami untuk penawaran tambahan, tidak boleh lebih rendah dari 1 juta dolar. Orang tua itu terkekeh di atas panggung, dan segera memukul palunya sambil melanjutkan, lelang secara resmi akan dimulai dari sekarang. Harta ini akan menjadi milik penawar tertinggi. 1 juta dolar. Bahkan, aku malu untuk menaikkan 1 juta dolar. Seorang saudagar kaya segera berdiri dan berkata, barang ini bisa sedikit memperlambat metabolisme seseorang, sehingga memiliki efek memperpanjang umur. Jika barang ini diletakkan di samping bantal untuk waktu yang lama, akan memperpanjang hidup seseorang dengan 2 hingga 3 tahun tambahan usia. Seharusnya, itu adalah sesuatu yang baik, bukan? Setelah selesai berbicara, dia segera mengangkat tangannya dan berkata, saya akan menawar 20 juta dolar. Saat Jack menatap benda itu dari kejauhan, dia tahu dengan pasti, benda itu bisa membantu tidur seseorang menjadi nyenyak. Namun, dia tidak terlalu yakin tentang efeknya, untuk bisa memperpanjang umur seseorang. Bisakah mutiara itu memperpanjang umur seseorang? Lana, yang menonton dari belakang, memandang Jack sebelum mengajukan pertanyaan itu. Aku tidak yakin, tapi siapa yang peduli dengan semua itu? Bagaimanapun,
Mutiara itu tetaplah harta karun, dan aku harus mendapatkannya. Jack berkata setelah memikirkannya. Baiklah kalau begitu. Karena aku belum memberimu hadiah, aku akan memberikan mutiara ini kepadamu. Lana mengangguk, karena dia tahu Jack tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, dia yang harus mendapatkannya untuk Jack. 20 juta dolar. Aku akan menaikkannya menjadi 30 juta dolar. Setelah Sharon selesai memakan popcornnya, dia menyekat tangannya dengan tisu, sebelum mengangkat tangannya dan cekikikan saat dia berbicara. Oh, tidak, sepertinya keluarga George juga menginginkannya. Kalau terus begini, mustahil bagi siapapun dari kita, yang bisa mendapatkan mutiara ini. Benar, karena semua orang menaikkannya sebesar 10 juta, ini bukanlah pelelangan yang dimaksudkan untuk kita ikuti. Beberapa pedagang kaya, yang ada di sini untuk ikut menawar, hanya bisa tersenyum pahit. Karena niat awal mereka sudah hancur, ketika mereka menyadari bagaimana situasinya dimainkan. Baiklah, Nona Sharon benar-benar mengetahui barang yang bagus. Harga penawarannya sekarang 30 juta dolar, apakah masih ada yang mau menawar? Pria tua itu terkekeh, dan menganggukkan kepalanya di atas panggung. Mereka memperkirakan, mutiara ini akan bernilai 200 juta dolar. Itu karena mutiara ini sebenarnya sangat berharga. Aku akan menaikkannya menjadi 40 juta dolar. Seru Ken. Tuan Muda Ken, aku akan mendukung kamu, jika ini adalah hal lain. Namun, aku juga memperhatikan mutiara ini. Michael terkekeh, dan segera mengangkat tangannya dan berkata, aku akan menaikkannya menjadi 50 juta dolar. Setelah dia selesai, dia berbalik untuk melihat Jack, dan diam-diam bergumam dalam hatinya, jika aku memenangkan tawaran untuk mutiara ini, dan memberikan kepada istrinya, aku menolak untuk percaya, Selena masih akan tetap setia kepada Jack, untuk hadiah yang begitu mahal. Belum lagi, aku akan menunjukkan kepadanya, foto Jack dengan wanita kaya itu. Mungkin, dalam keadaan marah, dia akan secara impulsif memutuskan hubungannya. Dengan pemikiran itu, Michael diam-diam menelan ludah. Selena, juga secara impulsif melahirkan Kylie dengan Jack, dalam keadaan marah, bukan? Bab 160. Kenapa kamu tidak mengajukan tawaran, biar aku yang membereskannya nanti? Angkat saja nomor acak, agar orang lain tidak akan menganggapmu antekku. Dengan begitu, identitasmu tidak akan terungkap. Lana mengatakan itu kepada Jack, setelah beberapa pemikiran. Jack mengangguk dan berkata, tentu saja, aku ingin mengacaukan keduanya. Setelah dia mengatakan itu, Jack segera mengangkat tangannya dan berkata, 51 juta dolar. Pada saat itu, semua orang menoleh untuk melihat Jack, karena bocah ini hanya menaikkannya 1 juta dolar. Bahkan, Lana juga merasa malu dengannya, karena semua orang menaikkan tawaran dengan kelipatan 10 juta dolar. Dan, pria di sebelah ini telah mengganggu ritme, dengan hanya menaikkan 1 juta dolar. Wow, Jack, aku tidak menyangka, wanita di sampingmu bisa begitu kaya. Dia ikut serta dalam pelelangan. Michael tercengang, dia kemudian berbicara sambil tersenyum, kami, anggota keluarga kaya, sudah mulai bersaing di antara kami sendiri. Oleh karena itu, kamu sebagai pedagang, sudah seharusnya melupakan mutiara ini. Simpan saja uangmu, dan gunakan untuk investasi di tempat lain, oke? Meningkatkan tawaran dengan 1 juta dolar. Sepertinya, mereka tidak ingin berpisah dengan uang mereka. Segera, Neil mulai tertawa. Dia kemudian mengangkat tangannya dan berkata, saya akan meningkatkan tawarannya, menjadi 60 juta dolar. Kalian bisa mengabaikan tawaran Jack. Setelah mendengar pernyataan itu, ekspresi banyak pedagang kaya menjadi pahit. Sudah jelas bagi mereka, mereka tidak akan bisa merebut barang itu. Meskipun mereka masih bisa bersaing saat ini, mereka segera tidak akan mampu untuk menahan tekanan dari keluarga besar lainnya. Selain itu, jika mereka berjuang mati-matian untuk merebut barang itu, apakah hal ini tidak akan menyinggung perasaan mereka? Itu adalah sesuatu yang perlu mereka pertimbangkan dengan serius. Tuan Muda Neil, apakah kamu yakin dapat mengabaikan harga penawaranku? Kamu sangat meremehkan temanku di sini. Jack terkekeh dan terus terang berseru, 100 juta dolar. 100 juta dolar. Sudut mulut Neil berkedut hebat. Apakah orang ini sudah gila? Bukankah dia tidak ingin berpisah dengan uangnya? Bagaimana dia bisa begitu saja menaikkan harganya? Orang ini menunjukkan tangannya tanpa berbelit-belit. Grayson, dari keluarga Mon, memandang Jack dengan heran. Dia berseru, orang ini benar-benar menarik. Ken mendekat ke samping Michael dan berkata, Tuan Muda Michael, entah bagaimana, sesuatu terasa sangat mustahil bagiku. Bagaimana mungkin, wanita itu begitu kaya?
Ada sangat sedikit pedagang kaya yang masih bisa santai menawar hingga 100 juta dolar. Jika wanita ini menggunakan uang suaminya, tidak mungkin baginya untuk berani menawar 100 juta dolar dengan begitu santai. Paling tidak, dia memerlukan izin suaminya untuk melakukan itu, kan? Mungkinkah ini uangnya sendiri? Apakah dia seorang pengusaha wanita? Ini sepertinya satu-satunya alasan yang masuk akal jika dia bisa membelanjakan uang sebanyak itu dengan begitu percaya diri. Michael juga tampak bingung ketika dia berkata, namun, bukankah kita mengenal hampir semua wanita kaya di Eastfield? Bagaimana itu mungkin? Aku sama sekali tidak mengingat seseorang yang bisa begitu saja mengeluarkan 100 juta dolar dan apalagi di usia yang begitu muda. Aku sangat yakin, dia adalah wanita rahasia untuk beberapa pria kaya yang berkuasa. Tidak mungkin bagiku untuk tidak mengenal seseorang dengan kemampuan seperti itu di Eastfield. Ini pasti akan menghentikan penawaran pedagang biasa sekarang. Seorang pedagang kaya yang awalnya bermaksud menawarkan tawaran 70 juta dolar tertawa pahit. Dia sekarang benar-benar menyerah. Namun, aksi tersebut sempat membuat banyak orang skeptis dengan identitas Lana. Siapa sebenarnya wanita ini yang membuat tawaran kejam seperti itu? Ya ampun, kamu sangat kaya, kamu pria tampan. Sharon tidak terlalu memperhatikan Jack sebelumnya. Namun, ketika dia berbalik untuk menatapnya, dia menelan ludah ketika dia menyaksikan betapa tampannya Jack. Pria ini memancarkan maskulinitas dan memiliki efek membuat orang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Saat dia melihat seorang wanita gemuk sedang menatapnya, Jack tidak mampu untuk tidak menelan ludah. Hatinya bergidik ngeri-ngeri sedap, sambil berkata, bukan aku yang kaya, aku hanya membantu teman di sebelahku untuk menawar. Betapa tampannya kamu. Sharon mengedipkan mata kepada Jack dan berkata dalam keadaan terpesona, hei tampan, apakah kamu ingin aku menawar barang itu untukmu dan memberikan kepadamu untuk menunjukkan perasaanku yang tulus kepadamu? Jack terkekeh ketika mendengar ucapan Sharon sambil berkata, maaf, aku tidak tertarik sama sekali.